Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 7 Teknik Kendali Lingkungan. Adapun anggota dari kelompok 7 sendiri adalah Nabila Hoirunisa 009, Idam Ilyas 029, Alda Hesti 036, Anastasia Ubabeda 058, Deris Andra 090, Muhammad Aulia Rahmat 094. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai simulasi pemodelan sensor suhu dan kelembapan menggunakan Arduino pada web walkway. Sensor suhu dan kelembapan digunakan untuk melakukan pengecekan suhu dan RH yang terletak pada area sekitar sensor atau jarak yang terdekat dari sensor. Sensor ini bermanfaat sebagai alat pengecekan suhu dan RH badan, ruangan, air, dan lainnya. Penggabungan Arduino dan sensor dapat mengindikasikan kepada pengguna bahwa suhu dan kelembapan normal atau tidak normal. Adapun komponen yang digunakan dalam pemodelan sensor suhu dan RH adalah yang pertama ada Arduino Uno. Arduino sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik serta software yang mudah untuk digunakan. Arduino biasa digunakan untuk mengembangkan beberapa sistem elektronik seperti pengatur suhu. Arduino bekerja dengan cara mengontrol sinyal elektronik melalui pin-pin input dan output yang terdapat pada papan microcontroller. Pin input dapat digunakan untuk membaca nilai dari sensor, sedangkan pin output dapat digunakan untuk mengendalikan motor atau lampu LED. Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan microcontroller yang berbasis chip Atmega 328P. Arduino Uno memiliki 14 digital pin input atau output yang biasa ditulis I atau O, di mana 14 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM antara lain pin 0 sampai 13. 6 pin input analog menggunakan kristal 16 MHz antara lain pin A0 sampai A5, koneksi USB, jack listrik, header IC/SP, dan tombol reset. Yang kedua, ada sensor DHT22. Sensor DHT adalah sensor yang dapat mengukur suhu dan juga kelembapan. Sensor berikut ini mempunyai keluaran berwujud sinyal digital. Prinsip kerja dari DHT22 yaitu saat mendeteksi suhu dan kelembapan di sekitarnya, maka akan diketahui nilainya dari hasil pembacaan sensor. Sensor DHT22 memiliki kelebihan dalam kecepatan pembacaan suhu, ketelitian, serta daya tahan yang baik. DHT22 memiliki akurasi yang lebih baik, dengan galat relatif pengukuran suhu 4% dan kelembapan 18%. Yang ketiga ada SSD OLED display. OLED atau Organic Light Emitting Diode adalah sebuah semikonduktor sebagai pencemar cahaya yang terbuat dari lapisan organik. OLED berbeda dengan LCD. Pada platform simulasi walkway, OLED umumnya digunakan sebagai komponen visual untuk menampilkan informasi pada proyek-proyek elektronik yang sedang didesain dan simulasi. OLED berfungsi sebagai proyek sejenis monitor yang dapat menampilkan data dan informasi sesuai output yang diinginkan. SSD OLED display ini akan menampilkan pembacaan nilai suhu dan kelembapan pada layarnya. Selanjutnya yaitu demonstrasi pembuatan pemodelan suhu dan kelembapan menggunakan platform walkway. Oke, jadi kita akan membuat sebuah program sensor kelembapan dan sensor suhu yang akan ditampilkan di monitor menggunakan program dari walkway. Kita pakai Arduino Uno. Jadi pertama-tama kita buka dulu website walkway.com. Jadi kita langsung aja ke Arduino. Kita pilih Arduino Uno. Nah, oke, selanjutnya kan muncul display seperti pada gambar. Kita coba tambahkan sensor suhu. Sensor suhu itu DHT22. Nah, oke, jadi sudah kita pasangkan kabel VCC dengan soket 5 volt yang berada di Arduino. Lalu kita pasangkan GND di soket GND di sini. Dan SDA di soket 02 di sini. Oke, ini kan untuk sensor suhu dan kelembapan. Jadi untuk monitornya sendiri kita pakai
SSD 1306 OLED display. Nah, jadi di sini untuk monitornya kita pasangkan GND pada soket yang sama, yaitu soket GND. Untuk VCC-nya sama, kita pasangkan soket 5 volt. Untuk SCL, di sini kita pasangkan ke soket A5. Kita ubah warnanya jadi pink. Untuk SDA-nya kita pakai soket A4. Oke, kita ubah warnanya di sini jadi biru. Oke, sudah. Jadi ini adalah codingan display dari defaultnya ya. Jadi sebelum itu kita tambahkan library-nya, yaitu library dari DHT22 library, DHT sensor library-nya. Terus kita tambahkan juga Adafruit, GFX library, dan juga Adafruit SSD 1306. Nah, ini fungsinya apa? Jadi fungsinya itu untuk codingan. Jadi library dari coding untuk DHT sensor, untuk monitor ini. Jadi biar bisa masuk ke pemrograman ini. Nah, jadi kita di sini langsung aja kita ganti codingan yang default itu dengan codingan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi untuk mengaktifkan program dari DHT sensor dan juga monitor ini, kita harus declare dulu ya, include DHT untuk sensor DHT, Adafruit GFX untuk monitor, dan juga Adafruit SSD 1306. Jadi kita kita ketikkan include untuk di struktur library-nya. Selanjutnya kita harus deklarasi variabelnya, yaitu dengan ketik define, kemudian DHT sensor, dan lalu di sini ada lebar sama ketinggian dari monitornya. Biasanya untuk SSD 1306 ini untuk lebarnya 128 pixel dan tingginya 64 pixel. Jadi kita isi 128 dan juga 64. Oke, selanjutnya untuk di struktur loopnya seperti biasa, pertama kita serial print dulu untuk nilai temperatur, dan juga humidity. Selanjutnya untuk menampilkan di display, kita ketikkan display. Pertama kita ketikkan clear display untuk menghapus display tersebut. Jadi agar setiap ganti nilai itu akan dihapus dulu nilai dari sebelumnya yang telah tampil. Kita set text size-nya jadi 1, text color-nya kita set ke warna putih, set kursornya kita 0,0. Jadi kita nanti akan ada di pojok sini mulai tulisan. Selanjutnya kita println, kita pakai perintah println temperatur. Terus selanjutnya kita display print temperatur, ini untuk nilai, jadi ini untuk tulisan karena ada petiknya, dan ini untuk nilai temperaturnya. Jadi nanti bedanya println sama print. Kalau untuk print ini nanti akan di bawahnya. Kalau untuk print, jadi nanti nilai temperaturnya itu akan ada di sampingnya. Dan ini bernilai derajat ya, derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita ketik lagi display set cursor untuk ketik keterangan. Kita pakai logika if else. Nah, jadi di sini jika temperaturnya sekian, maka display print SN. Jika sekian maka NO, jika sekian maka AN. Else selain ketiga ini maka print tidak nyaman atau TN. Nah, selanjutnya untuk memunculkan display dari nilai humidity gimana sih? Nah, jadi kita sama seperti untuk memunculkan display nilai temperatur. Di sini kita ketikkan text size, text color, dan set kursornya kita di 0,25 ya. Jadi nanti posisi humidity-nya itu di bawah dari temperatur. Kenapa ini 25? Jadi kita kira-kira aja
karena ini dia tingginya 64, jadi kita kira-kira kalau di tengah berarti sekitar 32. Jadi ini kita set 25. Nah, sama di sini print learn humidity, dan ini nilai buat nilai humidity, ini untuk satuannya. Kenapa nggak ada logika if else? Karena tidak ada keterangan untuk seperti apabila temperatur sekian maka tidak nyaman. Nah, seperti itu. Jadi gimana sih biar tahu nih programnya berhasil atau tidak? Jadi kita coba start simulation. Nah, di sini sudah muncul temperatur 24 derajat Celcius, humidity 40%. Di sini NO, berarti nyaman optimal. Nah, sudah sesuai ya dengan di sini. Sekarang coba kita ubah. Di sini temperatur jadi 28,7 dan humidity-nya 43. Nah, di sini sudah ganti. Di sini jadi TN karena di sini batasnya untuk hangat nyaman ini 27,1 ya. Jadi lebih dari itu maka tidak nyaman. Dan humidity sudah sesuai. Jadi programnya sudah berhasil. Sekian dari kelompok 7. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya.